Memikirkan hal ini, Ke Tiangxuan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Terkekeh tanpa suara, Qin Yichen duduk seperti jam biru dengan ekspresi tenang. Undangan pernikahan diletakkan di atas meja, dan suasana di kuil sedikit halus. Putri Wenxing juga merasakan sesuatu yang salah, Yushu. Dan Putri Yushu, yang sedikit menundukkan kepalanya, menggigit giginya lagi dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Wen Qing, katakanlah ya, kita pasti akan saling memberkati di hari terpenting dalam hidup satu sama lain. Kamu adalah adikku. Aku tahu kita bukan anak-anak lagi, tapi... Xiang Longseng juga berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior Tiangxuan, Junior dan Yushu di sini hanya untuk mengundang teman-teman mereka. Generasi muda juga tahu bahwa perjuangan Kaisar telah dimulai, dan Anda dan ras saya memiliki keluhan. Tetapi perjuangan Kaisar dikembalikan ke perjuangan Kaisar. Yushu hanya di sini untuk mengundang teman-temannya. Jika senior menyalahkannya, itu yang harus disalahkan junior. Selanjutnya, Jenderal Feng dan Putri Wenxing mengundang Yang Mulia Kaisar Surga pada hari mereka bersukacita, bukan? Setelah hening beberapa saat, dia melihat Ke Tiangxuan menamparkan meja dan tertawa keras. Nak, hal konyol apa yang kamu bicarakan? Orang tua itu hanya berpikir bahwa lebih baik menyiapkan hadiah untukmu. Ketika Ke Tiangxuan berbicara seperti ini, pemandangannya tampak mereda. Jangan khawatir, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, aku tidak perlu menunggu sampai sekarang jika aku meminta surga untuk langsung membunuh seorang kaisar dari suku berhala. Xiang Longseng tertawa 2 kali, dan Ke Tiangxuan tampak lebih canggih dan tenang. Saya akan menerima undangan pernikahan, dan menyiapkan beberapa hadiah murah hati hari ini. Yushu, kamu dan Wenxing sudah saling kenal sejak kecil dan mencintai saudara perempuan. Hal terpenting dalam hidup ini harus dipersiapkan dan bijaksana. Dengan cara ini, hari bersukacita adalah 2 tahun kemudian, kan? Klan saya harus datang untuk memberi selamat. Ke Tiangxuan menyetujui masalah tersebut, dan Putri Yushu sudah tersenyum. Tidak peduli hadiah apa, asalkan kamu bisa datang. Setelah mengobrol beberapa saat, saya melihat Putri Yushu perlahan-lahan bangun. Nah, teman-teman saya hampir pergi, dan saya harus melihat teman-teman Longseng. Ke Tiangxuan bangun untuk mengirimnya sendiri. Tetapi ketika dia dikirim keluar Wen Tiangwan, dia melihat apa yang dipikirkan Putri Yushu dan tersenyum main-main. Ngomong-ngomong, meskipun aku hanya berharap kamu bisa datang, ayahku mengatakan bahwa sopan santun yang kuberikan padamu saat itu tidak ringan. Kamu harus kembali bersamamu kali ini. Ke Tiangxuan tertawa, semuanya sebagai lelucon. Wen Qing, sampai jumpa dalam 2 tahun. Putri Yushu melambai selamat tinggal, dan Putri Wenxing mengirimkannya dengan sedikit keengganan. Senyum di wajah Ke Tiangxuan perlahan berkurang sampai dia melihat pasangan itu berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri. Putri Wenxing melihat ke arah Putri Yushu pergi. Riak muncul di wajahnya yang cantik. Kakek kedua, Yushu. Sebelum suara itu jatuh, Ke Tiangxuan berkata dengan ringan, kembali dan bicarakanlah. Kembali ke kuil Wentian lagi. Putri Wenxing langsung merosot di kursi dewa. Dengan kaki giok ramping masih di atas meja dan kursi. Ini lebih dari sekedar sikap bermartabat di depan Putri Yushu. Dan dia tidak pernah menghormati bahwa ini adalah kediaman tertinggi Yifang Xiongguan. Gadis tanpa beban itu hilang selamanya. Putri Wenxing menatap langit 45 derajat, menunjukkan kesedihan dan nostalgia di wajahnya. Melihat sahabat saya lagi kali ini, meskipun ada pertengkaran dan perbandingan satu sama lain, Putri Wenxing sebenarnya tidak peduli. Selain itu, perbandingan ini sekarang tampaknya dimenangkan olehnya. Apa yang membuat Putri Wenxing benar-benar tidak nyaman adalah kakek dan Mumu pasti bertanya-tanya apakah ada konspirasi di balik masalah ini. Meski hanya kecurigaan, meski Putri Yushu masih merasakan saudara perempuan yang sama ketika bertemu dengannya, beberapa pertemanan, begitu keraguan muncul, rasanya telah berubah. Ini harga yang harus dibayar saat beranjak dewasa. Ke Tiangxuan menamparkan kaki Putri Wenxing dari meja dan kursi sambil menegur. Setelah Putri Wenxing bergumam kesakitan, dia mengerutkan bibirnya dan mengeluh. Kakek kedua, menurutku tidak ada yang salah dengan masalah ini. Yushu dan Xiang Longseng dibentuk oleh pernikahan. Bukan pernikahan. Apalagi situasi klan Senzi. Kalian semua tahu. Lagi pula, Xiang Longseng benar. Ketika aku menikah dengan Mumu dan aku, bukankah kamu juga mengundang Yuan Tiandi? Karena itu, Putri Wenqing sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengangkat kaki gioknya untuk menghadap punggung Qin Yichen beberapa kali. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia meraih kaki giok Putri Wenqing. Tetapi melihat yang terakhir berjuang, dan kedua kaki giok itu tampaknya memiliki kekuatan magis, dan dia sangat malu. Kamu masih punya wajah untuk berkata, ayo, apa yang kamu lakukan malam itu di kamar pengantin? Tanda seru. Ketika sampai pada masalah ini, dua tetua tertinggi dari klan Kaisar Ke tiba-tiba mengangkat kepala mereka, menunjukkan keingintahuan yang kuat. Faktanya, tidak banyak orang di klan Kaisar Ke yang tahu apa yang terjadi di Huazuye di kamar pengantin Tian Xingfu. Qin Yichen tidak akan berbicara omong kosong. Putri Wenxing merasa malu.
dan bahkan mengira itu adalah penghinaan terhadap wajahnya yang cantik. Untungnya, bagaimanapun juga, Ke Tiangxuan adalah semua orang yang telah datang ke sini, dan mereka telah lama berada di sini. Dia telah lama tidak peduli dengan ini. Kalian berdua, jika Anda ingin bertarung, kembali ke dao Anda. Istana. Kaki giok Putri Wenxing kembali bertindak seperti bayi. Kakek kedua, biarkan aku pergi dalam 2 tahun. Aku sudah lama tidak keluar. Ke Tiangxuan mengerutkan kening dan tidak membuat keputusan terlalu dini. Dia juga mengerti apa yang dikatakan Putri Wenxing. Tetapi ini selama kontroversi kekaisaran, masuk akal untuk mencurigai bahwa orang tertentu normal. Selain itu, pernikahan Putri Yushu berbeda dengan pernikahan Qin Yichen. Kali ini mereka akan pergi ke pesta pernikahan besar, bukan ke tempat mereka sendiri. Terlebih lagi, ketika kalian berdua menikah saat itu, perjuangan kaisar belum dimulai. Meskipun Yu Tian dan Yuan Tian telah bertempur secara terbuka dan diam-diam, itu masih adil untuk dihadapi. Tapi sekarang berbeda. Kita akan pergi ke klan Senzi, dan mungkin kita harus bergerak di sekitar klan dewa. Kami dan pengadilan surga takut bahkan kesopanan duduk dan minum beberapa gelas anggur akan hilang. Ke Yuheng juga mengusap dagunya dan berkata, apakah kamu yakin bahwa Yushu dan orang suci Xianglong bukanlah pernikahan ras? Hah? Putri Wenqing merasa gatal dengan jari kaki Qin Yichen, dan tubuhnya terbalik. Tolong. Kamu tahu status Yushu dan Xianglong Seng? Berapa banyak tamu yang harus diundang untuk pernikahan mereka kali ini? Apakah pantas bagi kita untuk menikahkan putri kita demi rasa malu? Qin Yichen juga merasa bahwa memang tidak mungkin memiliki pernikahan sebesar itu untuk mereka. Tapi Ke Yuheng masih gelisah. Tidak akan cukup untuk menetapkan satu set khusus untuk kami. Tapi omong-omong, kami tidak bisa memastikannya. Ke Tiangxuan juga tidak tahu kapan, dan mengeluarkan banyak buku kuno. Ketika dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, dia melihat buku-buku kuno memancarkan sinar cahaya. Izinkan saya memeriksa Zi Yushu dan Xianglong Seng dari Kaisar hingga saat ini. Qin Yichen terkejut. Kakek kedua sedang berbicara dengan buku kuno? Tanda seru. Setelah Ke Tiangxuan selesai berbicara, dia membuka buku kuno itu dan melihat bahwa buku kuno itu awalnya kosong. Tetapi pada saat ini, satu demi satu tulisan tangan dan gambar terus muncul di depannya. Begitu menakjubkan? Qin Yichen mencondongkan tubuh ke depan, hanya untuk melihat serangkaian tulisan tangan. Semuanya tentang keberadaan Putri Yushu dan Xianglong Seng selama bertahun-tahun. Dan sepertinya itu dilaporkan kepada mereka di tempat.